Maka orang-orang yang hatinya terbuka untuk memaafkan kesalahan orang lain, apa yang dia dapat? Nabi bersumpah Allah angkat derajatnya dengan kemuliaan karena dia mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah, kembali kita menghadapkan segenap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas hidayah iman dan Islam yang masih dapat kita pertanggungjawabkan sampai detik ini. Hadir kita salat zuhur berjamaah, bukti tanggung jawab kita terhadap hidayah iman dan Islam itu. Semoga Allah jadikan kita istiqamah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dalam menggambarkan tentang manusia, Allah memakai 3 diksi atau 3 kata di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-bashar, yang kedua adalah an-nas, dan yang ketiga adalah al-insan. Arti dari ketiga diksi ini sama, manusia, tapi secara semantik makna kata dalam penggunaan itu jelas berbeda. Bashar merujuk kepada manusia sebagai makhluk biologis yang membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Sedangkan an-nas itu merujuk kepada manusia sebagai makhluk sosial. Dan al-insan sederhananya merujuk kepada manusia sebagai makhluk spiritual. Dalam kaitannya manusia sebagai an-nas, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, yang membutuhkan sosialisasi dengan sesamanya, maka disinilah kita melihat ada terjadi pergesekan, ada terjadi pertikaian, di mana perselisihan, pertikaian itu akan menimbulkan dendam, akan menimbulkan kebencian. Lumrah sebagai makhluk sosial, lumrah, karena begitulah Allah menciptakan manusia. Tetapi ada satu dimensi yang harus dinaiki oleh manusia sehingga bisa menghapus kebencian dan dendam itu, sehingga mampu untuk melapangkan hatinya, mampu untuk melapangkan rongga dadanya, mampu mengangkat beban berat dendam dan kebencian itu dari pundaknya. Maka dari an-nas, manusia harus naik menjadi al-insan. Maka salah satu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertakwa yang disediakan Allah baginya surga adalah al-afina 'anil nas.
orang-orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana supaya kita mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain? Maka kita sebagai manusia harus masuk kepada dimensi al-insan, bahwa itu adalah perintah Allah, dan dalam pandangan kita perintah Allah adalah satu-satunya hal yang harus kita patuhi. Kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di dalam menjelaskan ayat wal afina 'anil nas, Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana redaksi hadis itu salasun uqsimu alaihin. Nabi bersumpah 3 hal yang aku bersumpah di atas ketiga hal tersebut, kata Rasulullah. Yang pertama, mana qasamalun min sadaqah, bahwa harta tidak akan pernah berkurang dengan melakukan sedekah. Sedekah itu maknanya umum. Dalam hal ini termaktub juga zakat, masuk juga wakaf, masuk juga infak. Maka dijamin oleh Rasulullah, bersedekah tidak akan pernah mengurangi harta manusia. Itu sumpah Nabi. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah, dan tidak akan pernah Allah tambah pada seorang hamba dengan sifat pemaafnya illa izzah, kecuali kemuliaan. Maka orang-orang yang hatinya terbuka untuk memaafkan kesalahan orang lain, apa yang dia dapat? Nabi bersumpah Allah angkat derajatnya dengan kemuliaan karena dia mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Banyak teladan, banyak contoh yang diberikan oleh Rasulullah ketika beliau disakiti, tapi seketika hatinya demikian lapang dan tenang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Di halaman-halaman awal kitab Nurul Yakin kita baca kisah di dalam Harbul Fijar, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang, didekati oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Du'sur. Kemudian ketika sampai di hadapan Nabi, Nabi dalam keadaan tertidur, Du'sur mencabut pedangnya. Kemudian ujung pedang itu diletakkan di leher Nabi. Merasakan ujung pedang yang dingin, Rasulullah bangun dan melihat seorang kafir Quraisy sudah mengancamnya dengan ujung pedang yang runcing dan tajam. Apa kata Du'sur? Man yamna'uka minni ya Muhammad? Siapa yang akan menyelamatkanmu dariku hai Muhammad, kata Du'sur. Apa kata Nabi? Allah. Singkat Nabi menjawab Allah. Jawaban itu menggetarkan hati Du'sur, menyebabkan pedang lepas dari genggamannya, jatuh, dan pedang itu diambil oleh Rasulullah dan membalikkan pedang itu kepada Du'sur, meletakkan ujung pedang itu di leher Du'sur, dan Nabi berkata, wa man yamna'uka minni ya Du'sur, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu dariku wahai Du'sur? Apa jawaban Du'sur? La syai'a, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan saya, kata Du'sur. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah nyawanya diancam, kemudian diselamatkan, dan dia mengancam balik Du'sur. Du'sur mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan saya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memilih untuk memaafkan. Rasulullah tidak menyimpan kebencian. Apa kata Rasulullah? Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu
Tapi apa yang dilakukan duksur, maaf yang diberikan oleh Rasulullah, kelapangan hati yang diterimanya, menggugah hidayah di dalam hatinya, sehingga dari kebencian, dari dendam, dari kusumat kepada Rasulullah berubah menjadi cinta yang mewujud dalam sebuah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak kisah-kisah yang lain yang Allah perlihatkan melalui Rasulnya, melalui para sahabatnya, bagaimana salafus saleh, bagaimana orang-orang yang terdahulu mendahulukan maaf dari kebencian, mendahulukan maaf daripada dendam. Siapapun kita tidak akan pernah lepas dari hal itu. Di dalam keluarga, bersaudara, bertetangga, bakorong, bakampuang awak di tengah nagari, pasti ada gesekan, pasti menimbulkan pertikaian. Dan contoh sudah banyak kita lihat, bagaimana ketika kebencian dan pertikaian tidak diselesaikan dengan baik dengan jiwa al-insan, tapi mentok pada an-nas, menyebabkan perang antar suku, menyebabkan pembunuhan massal, menyebabkan pembunuhan etnis. Kenapa? Karena hatinya sempit oleh dendam dan benci. Maka kaum muslimin, kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dari bashar sebagai makhluk biologis, kita harus mampu untuk menjadi annas, makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesama dengan cara yang baik. Dan interaksi dengan sesama itu harus kita isi dengan muatan al-insan sebagai makhluk spiritual yang meyakini apapun yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Karenanya setiap perintah Allah adalah kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Setiap langkah kita di dunia, tujuan kita adalah bagaimana supaya setiap langkah dan tindakan kita itu, setiap ucapan kita itu, Allah ridhoi setiap apa yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah masih dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim karangan Ibnu Katsir tadi dijelaskan, nanti di akhirat Allah akan memanggil orang-orang yang hatinya lapang, orang-orang yang hatinya terbuka untuk memaafkan sesama. Berkumpul kalian semua, sudah aku sediakan surga untuk kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah kuatkan hati kita untuk saling memaafkan. Allah lapangkan dada kita untuk memaafkan sesama. Karena perintah di dalam Al-Quran itu adalah wal afina anin nas, saling memaafkan. Meskipun ada orang yang menyakiti kita, dia tidak minta maaf, tapi sebagai orang yang beriman, ikhlaskan hati kita, maafkan, karena Allah tidak akan sia-sia dengan kelapangan hati kita itu. Fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.